Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratin Nisa ayat 136. Surat 4 ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, panjang umur, terutama iman. Dengan nikmat-nikmat inilah kita harus terus-menerus mengembangkan, meningkatkan keimanan sampai kita mencapai derajat muttaqin yang sebenarnya. Ya, itu memang harus kita usahakan. Ya, oleh karena itu, ya, sebelum mempelajari tentang surat Nisa 136, karena sekarang ini masih masa-masa Agustus, biasanya orang Islam itu Indonesia ada yang tidak hafal Pancasila? Hafal semua ya? Si mulai muda sampai tua hafal. Nah, sekarang yang saya tanya, kalau sampean sebagai orang Indonesia mau coba Pancasila hafal, ya, tapi sebagai seorang penduduk dunia yang Muslim itu harus mengenal syahadatul Muslim, semboyan orang Islam. Ya, semboyan orang Islam itu ya 5. Tapi kalau 5 Pancasila tadi sampean lakukan belum tentu masuk surga. Soalnya yang nyuruh bukan Allah, tapi semboyan 5 yang saya sampaikan ini itu harus dikembangkan, dan inilah insya Allah nanti akan bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, itu masalah iman tadi. Oleh karena itu, kalau zaman-zaman sekarang ya apa 5 tadi? 5 itu yang saya maksud, sampean harus hafal syahadatul muslim khamsatun. Semboyan orang muslim ada 5. Sudah hafal 5? Lima itu ya, nomor 1, Allahu ghayatuna. Ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Dibaca surat 2 ayat 207. Ya, coba dibaca surat 2 ayat 207, wa minan nasi.
Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibadah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, sampai catat nanti. Allahu ghayatuna, ridha Allah tujuan hidup kami ya. Yang kedua adalah ar-rasulu qudwatuna. Rasulullah adalah teladan kami. Al-Ahzab 21. Surat 33 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ya, nomor berapa? 2 ya? 2. Nomor 3, Al-Qur'anu dusturuna. Al-Quran adalah undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 43-44. Zukhruf 43-44. Fastamsik billadzi ukhiyah. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, itu nomor berapa tadi? 3. Nomor 4, Al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Surat 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir adalah apa? Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati syahid di jalan Allah adalah yang tertinggi dari cita-cita kami. Ya, surat 2 ayat 154. 154. Surat 2 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Yang sama bisa dilihat surat 3 ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nah, jadi syahadatul muslim khamsatun ini Pak, itu nanti jaminan untuk bisa masuk surga kalau diamalkan betul. Tapi sama dengan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sing ngongkon? 2, apa? Manusia yang adil dan beradab. 3, 4, 5, temen. Loh, iya kalau sampai temen ini tidak ada jaminan masuk surga Pak. Tapi kalau syahadatul muslim khamsatun, jamin masuk surga ada. Ya, syahadatul muslim khamsatun, Allahu ghayatuna, Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-jihadu sabiluna, Al-mautu fisabilillah asma amanina. Itu jamin masuk surga mesti ada. Tapi kalau Pancasila aman ngapal nang 2000 ya gak ana apa-apane. Ya, wong Indonesia kakek sing gak seneng Islam.
Ya, soalnya di Indonesia ini Mbak, saya teringat tulisan Syekh Amir Syakib Aslan, seorang politikus dari Timur Tengah. Ya. Itu tahun 1950 itu beliau itu ngarang kitab, judulnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuh. Kenapa umat Islam mundur padahal yang lain maju? Jawabnya yang satu. Ya, itu diterjemahkan oleh dosen YN Jogja tahun 1957. Ya. Terus ya, sekarang masalahnya Pak ya. Ya. Pancasila enggak jelas. Di kitab yang saya baca tadi, Amir Syakib Aslan itu pengarang kitab dari Timur Tengah tahun 1950. Kenapa umat Islam mundur? Jawabnya satu, al-bu'du dan kitab wa sunnah, karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau jauh dari Al-Quran dan Sunnah, yang terjadi adalah inhizamud dakhili. Umat Islam tidak pede. Yang kedua adalah apa? Tafarruq, bercerai-berai. Yang ketiga apa? At-takhalluf an masalah asli, tertinggal dari masalah modern. Itu penyebabnya adalah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang saya pikir saya mulai 1950 balik umat Islam, balik Al-Quran setengah mati. Muangil. Ya. Oh suara, kalau kamu ya gak seneng Quran, mati ini suul khotimah. Di Quran itu ada. Ya. Surat apa tadi? Lali. Surat bukan. Surat 16 ayat 28-29. Jadi orang kalau gak seneng Quran ya, iku mati ini mesti suul khotimah. Apa? Yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Nah, orang mati nek gak seneng Quran sampe tahlil sampe belenger ya gak iso mlebu swarga. Ya, gak bisa Pak Om. Karena apa? Jauh dari Al-Quran. Dan orang yang gak seneng Quran itu ya, mohon maaf, orang gak seneng Quran itu wong munafik. Sing ngomong Gusti Allah bukan saya. Coba sampe lihat surat 9 ayat 64. Yahdharul munafiqin. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Di masjid-masjid ada orang munafik apa enggak? Sekarang sama lihat aja, orang Indonesia agak seneng Quran apa agak enggak seneng? Agak enggak seneng. Sing ngitung Gusti Allah dhewe ya. Ya, Zukhruf ayat 78. Karena sing ngitung aku gak ero. Ya. Itu banyak yang gak seneng Quran, Pak. Ojo saja gak seneng. Surat 25 ayat 30 malah gak ngereken. 25 ayat 30 wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa tidak diajukan itu? Banyak gak ngereken Quran.
Nikmati Allah, seneng. Seneng, Ngomongnya Gusti Allah sing ngekeki. gak seneng. Zalim tak adil. Dolim. Zalim. Iya. Orang yang soalnya apa Pak ya? Tidak ada kemajuan kalau orang nggak senang Quran itu. Kalau Quran itu panduan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Ya, makanya saya dakwah di mana-mana selalu kembali kepada Quran. Ya, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka lasiratal mustaqim. Berpegang pada Al-Qur'an caranya satu, yakin kebenaran Al-Qur'an surat 6 ayat 92. Dua, paham Quran surat Nisa ayat 82. Tiga, ya, mengambil pelajaran Quran surat 38 ayat 29. Empat, terus tadabbur Al-Quran surat 47 Al-Quran surat 6 ayat 155. Tapi diimbui yang terakhir adalah cinta Quran surat Yunus ayat 5758. Surat 10 ayat 5758. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Awak suruh milih di pabrik 20 sak karya ini. Gak seneng Quran. Tapi kerja tok nang pabrik seneng Quran, milih mana? Milih pabrik. Karpet milih di pabrik nang seneng Quran gak takon nang. Ya. Soalnya apa Pak? Contoh ya. Yang saya contohkan ini memang sudah populer. Yang namanya Qarun ini orang paling kaya seluruh dunia. Tidak ada orang kaya seperti Qarun ini. Nggak kunci ini cok aja gak kuat uang. Saking sugih ini. Tapi nanti didatang di akhirat, sikilnya dicelup nanti rokok dulu hilang. Ya, makanya kata Rasulullah SAW yu'ta yaumal qiyamah. Ya, termasuk bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Orang yang paling enak hidupnya di dunia tapi ahli neraka. Begitu di akhirat, harus bau final subuh, dicelup kau sikile sak celupan dengan neraka. Begitu diangkat, ditanya oleh Allah, ya ibadi, al-man rabbika na'imun, sampean tahu rasanya enak, halaka na'imun qatu, sampean rasanya enak, wallahi ma rabbi na'imun qatu. Demi Allah mboten tahu enak belas Gusti Allah. Iku sing sugih. Lah kok sampean ngene montor gak duwe. Dicelup nang neraka, dikum ae. Ya. Saya bayangkan orang-orang ya. Saya ingat surat Naba ya. Surat Naba ya ayat 21. Inna fiha aqaba la yadhuquna fiha bardan wa la saraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Kenapa itu mas justru terakhir amma yatasaalun ini 87 ini 107 oh 78 apa Ayat berapa? Ayat 21 inna jahannama kana mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Sampai batas itu artinya tidak berjalan jalan Islam. Terus mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. berapa sih Pak? Oh, sahabat itu berapa? Umurnya? Ada orang umur sahabat? Jarang. Ya. Nggih. Umurnya sampai 100 tahun. Dikumun untuk berabad-abad. Terus di sana ada apa?
Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman melainkan selain air yang mendidih dan nanah. Apa air mendidih mek nanah, ono kene kopi dicebul aja. Saya kadang-kadang orang ngaji juga ngono. Ojo nangis di ustaz ora kereng ngono. Sok kereng lho aku macane tok sampean gak ngerti tak jelasno mosok kereng. Nek kereng wong disentak-sentak ngono iku kereng. Ya. Ya. Katanya ada daerah tertentu. Tapi sekarang gak terus ya apa? Anissa 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu Umar bin Khattab ngomong, coba ikut maratatul ukhra bacaan mana? Begitu bacalah sih. Saya mendengar keterangan Rasulullah SAW bahwa orang di neraka kulitnya setiap jam diganti 100 kali. Ayo gak enak terus sih. Sak jam 100 kali. Gosong nyar maneh, wadah. Iku aja terus. Ya, makanya supaya kita tidak menyesal Pak ya. Mari kita jadikan Al-Quran ini ibarat gula dengan rasa manis. Artinya jangan pisah Al-Quran Pak. Ya, kita harus cinta Al-Quran. Nah, masuk kailing Surabaya, Surah Muslim Surabaya. Cinta Quran dengan 5 T, tilawah, terjemah, terpahami, tadabbur. Gak kena dari Surabaya disetel dari sini. Masuk gak kena. Cuma gak tahu nyetel. Nek nyetel lo seneng. Masih ngantuk melek. Nek ngaji gak. Ngaji itu kalau saya di NU dulu ya, ikut-ikut ngaji di NU kan di bawah 76, saya isi di NU itu. Nek Fatihah pertama mari senden Al-Fatihah terakhir. Al-Fatihah terakhir melek, mulai puluhan metu. Ono wong tak sendiri ngono jar merono pore. Aku dilokno Pak Soleh ngantuk lho. Enggak maksudnya biyen saya waktu di bawah 76 itu kan ngaji di masjid orang NU Pak. NU itu nek dibuka pertama kan Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah wa khususan ila Sabtul Qadir Jalani. Ono ae. Wa khususan ila malaikatil muqarrabin. Malaikat dikirim Fatihah. Malaikat itu gak ada apa-apaan nih. Malaikat itu dicodok-codok kali on ngalor ya. Ya. Tapi waktu tengah-tengah itu ngantuk. Tapi kalau ini Al-Fatihah terakhir kok melek. Pinter kalau ini. Ya anak puluhan tekoy loh melek. Wah ini mari. Dulu Pak. Saya kan di bawah 76 itu yang ngaji di masjid-masjid NU. Ya, saya tidak boleh ngaji masjid NU itu gara-gara mimbar. Kan mimbar di NU nggak ada gini. Undang-undang ini. Nah, saya usahakan buat undang. Buat ini. Begitu ini Pakde saya sing khotib tak kandhani. Pakde, nek ini wis gak usah nggo tongkat, soalnya menggo ibu. Ngono wong-wong wis krungu. Haji Soleh gak kenean, itu tongkat dibuat suwe beduk roto masukkan di Soleh. Pomong dorong dilereni. Saya ketua masjid, ketua takmir saya dilereni. Ya apa ya?
kita takmir dilen. Nah itu ada tantangan Pak Lurah ya. Pak Lurah tak larat. Pak Lurah sampean kok iso ikut rapat kok ngelereni saya jadi takmir ya. Sopo Dik? Lah ini tanda tangane. Kalau mesti tanda tangane sopo? Soalnya di famili saya itu kan khotib, nah cuma khotib itu bawa bukunya itu gak ero nek ana gambar wong wedok mesti ingkrang. Ambek khutbah. Dadi wong mungkin gak ndelok khutbah, ndelok mesti. Untuk ngatasi itu saya buatkan mimbar. Nah itu satu. Yang kedua di desa Rame pinggir Lombok timur saya itu saya kalau khutbah itu pentungnya itu gak tak cekel tak cekek. Dicekek tengah-tengah khutbah ngelondong. Gak kenaan kan dicoreng. Saya dulu kan saya di EN tapi dosen saya dari Mesir 2. Jalur Fargori saya Sarudin itu. Nah sekarang mari kita lanjutkan bab yang saya bahas di An-Nisa 136 ini masalah iman, Pak. Hati-hati terhadap iman kita. Luwe-luwe sekarang ini masalah apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, badiru bil amali sholihah, segera beramal soleh, jangan ditunda. Fasatakunu fitanun, kamu nanti akan dihadapkan dengan fitanun. Fitanun itu jamak taksir dari fitnah. Fitnatun 1, fitnatani 2, fitnatun banyak tapi jamaknya fitanun. Ya, karena banyak fitnah. Kaki ta'ilahil muslim seperti sepotong malam yang gelap. Apa sepotong malam yang gelap? Nyemar nyandung fitnah ini. Karena banyaknya fitnah, akibatnya yusbihu rajulun mu'minan. Pagi hari orang mukmin, wa yumsi kafiran. Sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore iman, paginya kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Mereka menjual agama dengan materi dunia. Sekarang ini, Pak. Nah itulah yang saya bahas. Oleh karena itu nanti saya tinggali tulisan saya, hati-hati terhadap iman kita. Kalau tadi An-Nisa 136, wahai orang yang beriman, aminu, tetaplah beriman. Berarti iman itu juga tetap. Tambah, bisa kurang, bisa hilang. Nah, supaya tidak hilang, ayat ini menyebutkan bahwa iman itu harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara iman? Rasulullah SAW mengatakan, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah? Bagaimana cara membarui iman kita ya Rasulullah? Qala Rasulullah jawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau di pondok dulu, pondok saya, wah dan hari muni la ilaha illallah kalau gak jelas. Illallah. Oleh godeke tapi illallah. La ilaha illallah sing jelas wae sih. Nah iya di kamar belakang kamar saya ini, di depan YPC, di depan Gus Khalid, itu gitu. Ya. Nah ini muni la ilaha illallah. Ini orang dulu la ilaha illallah kan mesti diputar. Saya tidak mau ilah kecuali hanya Allah. Ngono saja hanya. Nah, jadi kita itu harus perbanyak kalimat la ilaha illallah karena iman itu bisa tambah, bisa kurang, bisa hilang, ya. Nah, fungsi iman hanya 2. Nang surga nyorong, nang neraka ngerem. Ya. Loh, iman fungsinya kan taat dorong, maksiat ngerem. Itu kan mesti begitu. Sehingga fungsi iman itu adalah pendorong kepada ketaatan dan pencegah dari apa? Kemaksiatan. Nah, untuk mengetahui bahwa iman tersebut itu
agar berfungsi ya secara optimal dan dapat ya mengantarkan kepada keadaan aman, keadaan yang aman baik di dunia maupun di akhirat, maka iman harus memenuhi 4 syarat. Iman itu harus memenuhi 4 syarat. Nomor 1, imannya harus benar ya. Lihat surat 8 ayat 2 sampai 4. Imannya harus benar. Surat 8 ayat 2 sampai 4. 2 dan 4. 2, 3, 4. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, bersama bisa begitu. Baca Al-Quran gemetar rasanya, iman ditambah. Iki gak, baca Al-Quran nyingkir. Ngeciprat. Kalau ada Quran nyingkir itu ya, coba sampai lihat surat 74 ya, ayat 49 sampai ayat 51. Iki cocok ini orang gak iman ini iki. Dibaca Al-Quran nyingkir. Surat 74 ya, ayat 49, 50, 51. Fama lamani tadkarati mu'ridin. Apa? Maka tidak berguna lagi bagi mereka. Kok cocok ngono? Surat 74 ayat 49. 74, 49. Ya. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Apa? Lari terkejut, lari daripada singa itu apa jacor Jawane? Ngeciprat. Mesti ini dibaca Al-Quran dirungokno. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Iki gak. Dibaca Al-Quran sama belayu. Ya, saya kadang-kadang ya, saat maghrib itu di Jumat kan ngaji di masjid saya. Kadang-kadang sing jamaah-jamaah kuno Melayu. Apa ya? Loro dari Quran. Ya, jadi Qurannya itu harus memenuhi syarat 4, yang satu harus benar ya. Yang kedua itu iman harus tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi tidak boleh ada ragu, Pak. Coba lihat surat Al-Hujurat ayat 15. Surat 49 ayat 15. Jadi tidak boleh ragu iman itu. Setengah-setengah kan sampai sorok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, itu nomor berapa? 2. Nomor 3 harus istiqomah. Sebab kalau tidak istiqomah, jaminan selamat itu tidak ada. Ya, lihat surat 41 ayat 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula
di dalamnya apa yang kamu minta. Angel apa enggak istiqomah ini? Enggak. Sampai istiqomah itu angel apa enggak? Angel. Rasulullah sampai mengatakan saya badni Hud, rambut saya beruban gara-gara surat Hud. Wong heran nih. Ayo surat ya Rasulullah, surat yang mana Rasulullah? Itu wajah surat 11 ayat 112. Ayat 112 surat 11. 11 itu maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini memang berat istiqomah. Ya, kemudian iman harus bersih dari segala bentuk syirik. Surat 6 ayat 82. Jadi iman harus bersih dari segala bentuk syirik. Surat 6 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedoliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi ini ya, oleh karena itu imannya harus bersih dari syirik lah. Adapun macam syirik itu kan dua, Pak. Syirik kecil, syirik besar. Nek syirik kecil itu niat gak ikhlas. Nek syirik besar nanti ada macam-macamnya. Ya, syirik kecil itu pokoknya gak ikhlas, itu namanya syirik kecil. Ya, sum'ah. Ngaji-ngaji nek ana sing ngrungokno enak-enak, nek gak sing ngrungokno kamu muni. Ya. Nah, yang kedua syirik besar ini ada beberapa macam. Satu adalah syirik apa? Syirik dalam beribadah. Ini surat Nisa ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ayat berapa sampai tadi? 348. Ayat berapa? 48. Lagi. Surat 348. Surat 4 ayat 48. 4 sampai 3 gak podo. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, ini harus baca satu-satu saja. Terus yang berikutnya ada syirik doa. Syirik doa itu lihat surat apa? Surat Al-Haji ayat 12. Atau surat Al-Ankabut ayat surat Haji ayat 12. Surat 22 ayat 12. Aminan nasi wa yasi'an. Ya, 22:12. Surat 22 ayat 12. Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Nah, berikutnya ada syirik apa? Syirik tujuan. Jadi yang menjadi syirik itu tujuannya. Bisa lihat surat 11 ayat 15 16. Surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka.
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Itu karena orientasinya dunia itu. Ya, kemudian yang berikutnya syirik cinta. Loh, syirik cinta barang. Syirik cinta itu gini loh, Pak. Ya, cintanya kepada kiai, podo sampai cintanya Gusti Allah. Itu di Al-Baqarah ayat ini 165 167. 165 167 wa minan nasi. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Ya itu ya. Dan itu ada orang yang cinta ya ini mau asal kok cinta nang Gusti Allah, nggak boleh ya. Terus berikutnya ada syirik taat. Tadi syirik cinta, sekarang syirik taat. Surat 9 ayat 31. Surat 9 ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, kemudian yang berikutnya syirik fanatik golongan. Ada fanatik golongan sini? Ya, wajar. Fanatik golongan. Kalau saya ingin aku nggak Muhammadiyah nggak cocok. Aku nggak NU nggak. Aku LDI ya. LDI apa suaranu dalan swarga nonton dalan swarga, tapi mbok sampean iso mlebu apa enggak. Ya, karena banyak orang fanatik, Pak. Saya di mana-mana ngelingno coba nanti golongan. Fanatik itu hanya kepada satu Islam. Ya. Sampai ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mahiyal asobiyah." Oh, apa sih fanatik Rasulullah? Katanya Nabi, fanatik itu adalah antan suraqau maka wizolimi. Bolamu salah kowe wangi ae. Ya, bolamu salah dia wangi. Boleh apa boleh dhewe. Ya, mestine gak jujur itu. Nek salah iya salah sembayang tak getno ae. Aku pujian kok tak getno ae padahal ngene ala-ala 55 kon diri-liri. Itu ngono iki maksud ya. Ya, jadi dari nanti golongan. Kemudian ini yang terakhir adalah syirik karena nuruti nafsu. Dan yang urip nuruti nafsu pada syirik. Jangan nuruti nafsu. Yang nuruti nafsu cocoknya apa, Pak? Kewan nggak peduli wae sapa wae wong wae anu pokoke ngarepe bangan ae. Ya, ini saya tinggal sini ya, supaya sampean bisa melihat, oh iman itu harus selalu dipelihara. Tidak boleh iman diculno itu. Sampean pelihara nanti bisa coplok. Ya, coplok kehilangan iman, naudzubillah. Nanti kehilangan akhirat ya. Nah, inilah kajian yang saya sampaikan, dan ini adalah makanya saya tulis judulnya hati-hati terhadap iman kita. Ya seperti An-Nisa 36, wis iman kok tutup seluruh iman. Nah, itu berarti gak tepat. Iman gak tetap, berarti nambah kurang. Nah ini. Nah inilah kajiannya yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan
kita dengan ada kajian ini bisa memperbaiki keimanan kita sehingga iman kita itu benar. Kalau imannya benar, insya Allah dorongannya kepada surga. Di samping itu tadi, saya juga mengingatkan ojo Pancasila itu apa tadi? Nah. Ya, jadi suara muslim itu ada 5: Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Qur'anu dusuruna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabil asma. Nah, itu namanya semboyan orang muslim. Ya, saya kira itu Pak, mungkin kajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita memperbaiki keluarga kita, anak kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka dengan cara kita pelihara iman-iman kita ini dan kita arahkan untuk selalu mengikuti Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.